Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita Q&A ya, tanya jawab. Banyak pertanyaan yang masuk di kolom komentar saya yang belum saya jawab satu persatu ya di beberapa video saya sebelumnya, yaitu tentang KYC, baik itu VChain Mall, kemudian kemarin terakhir juga saya upload video tentang menjadi ambasador ya. Ada beberapa pertanyaan, tapi sebelum berlanjut silahkan teman-teman subscribe dulu channelnya Bos Jim ya. Semoga tetap menjadi edukasi, tentunya bukan di Pinetwork saja. Nanti ada video-video lain yang bisa menghibur dan menjadi inspirasi bagi kawan-kawan semua. Oke, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis ya. Kita mulai dari Q&A ya. Saya akan bacakan. Saya tidak tampilkan tulisan di layar karena saya secara spontan ya. Jadi baik, kita akan mulai dari NN Nani ya. Dia bertanya, berita simpang siur yang katanya Pinetwork penipuan, yang benar itu bagaimana? Nah, oke. Pinetwork itu adalah cryptocurrency ya kawan-kawan ya. Cryptocurrency yang saat ini kita masih dikasih nambang ya. Bayangkan kalau kita menambang Bitcoin itu dengan hardware ya, itu harus kita beli PGA, kemudian membutuhkan listrik yang banyak ya. Jadi sedangkan Pinetwork itu adalah cryptocurrency atau koin yang bisa ditambang lewat HP dan itu tidak memakan energi banyak ya. Itu adalah ramah lingkungan. Nah, yaitu ya kawan-kawan ya, tentang penipuan apa yang sudah Anda ditipu oleh Pinetwork ya kan. Kita dikasih gratis, sementara di aplikasi lain mungkin ya tidak saya sebutkan, mungkin banyak aplikasi yang sudah Anda disuruh mengeluarkan duit dan tiba-tiba scam di tengah jalan, modal Anda belum balik ya. Itu saja ya. Kita lanjut lagi. Kita lanjut ini dari Dukemov. Nah, pertanyaannya, Bang, gimana kalau nama akun tidak sesuai dengan KTP? Nah, kalau nama akun Anda tidak sesuai dengan KTP ya, saat ini masih ada menu banding ya. Gunakan kesempatan itu untuk menu banding. Tapi nama itu yang diterima bandingnya adalah nama yang perbedaannya hanya sedikit ya. Dari video-video sebelumnya sudah saya jelaskan, hanya perbedaannya sedikit saja ya, baik itu nama belakang maupun nama depan. Misalnya nama belakang kita salah, itu bisa diganti, misalnya 2 kalimat nih ya kan, misalnya Ahmad Afandi ini. Nah, yang kebetulan di depannya itu mungkin ada kekeliruan, bisa diperbaiki, Afandinya masih tetap nah ya kan? Yang penting ada miripnya lah. Jangan sampai nanti kemarin ada yang bertanya juga, ya Bang, saya pakai nama toko, waduh namanya beda, nama sama tokonya tidak bisa diterima ya. Mau banding apapun itu udah beda jauh gitu, ya kan. Nah, itu ya kawan-kawan ya. Oke Pak Dukemok ya, sudah terjawab. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ini pertanyaannya datang dari Cepit Citi. Nah, Cepit Citi ini dia bertanya, Bang, apakah Pinetwork itu pinjol nggak? Waduh, nah ini nih. Jadi seperti yang saya bilang, pinjol itu adalah pinjaman online, itu bukan pinjol ya. Anda tidak disuruh untuk minjam duit di Pinetwork ya, malah Anda disuruh untuk nambang agar nanti kedepannya bisa dijual untuk menghasilkan duit tentunya ya. Itu ya Mbak Cepit City ya. Nah, kita lanjutkan lagi dari Black Windows ya. Dari Black Windows dia bertanya, simpang siur KYC-nya kapan? Ada yang bilang tanggal 1, pas tanggal 1 malah dijatahin masih 100. Oh iya ya, tanggal 1. Kemudian kemarin November maksudnya ini ya, tanggal 1 November. Oke ya. Kalau yang masalah KYC, nah perlu teman-teman ketahui ya. Apa itu KYC? KYC adalah Know Your Customer ya. Know Your Customer itu adalah umum dilakukan sebenarnya oleh perbankan, baik itu perbankan yang pokoknya semuanya itu umum sekali kalau KYC ya. Nah, masalah yang 100 kemarin pada tanggal 29 kalau nggak salah, 29 itu
memang itu adalah KYC uji coba ya, itu adalah para pioner KYC dan dijatahkan hanya 100 per negara. Itu adalah untuk percobaan. Kalau memang itu lolos dan sekarang sedang digarap ya, sedang digarap untuk kelancarannya, dan kedepannya akan KYC massal ya, akan cepat KYC massal. Nah, untuk masalah tanggal KYC massal itu Anda harus mempercayakan kepada Kortim ya. Tetap pantau terus di Twitternya maupun di profil kita, nanti akan ada informasi. Jangan percaya sama yang bilang ini bulan ini sudahlah, nanti akan ada waktunya. Jangan berandai-andai dulu, kita tunggu saja. Semasih seperti yang dibilang Pak Nicholas, semasih ada waktu menambang silahkan ditambang, jangan pikirkan yang lain. Nah, tentunya yang memikirkan adalah mereka daripada Kortim. Kita hanya tugas kita hanya menambang ya, itu aja. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini datangnya dari Burhan Belet ya, Burhan Belet. Bang, di menu KYC menu P-browser saya ada KYC, apakah saya bisa KYC sekarang? Nah, untuk menu KYC itu memang ada di P-browser ya, di menu P-browser, tapi untuk saat ini belum bisa KYC ya. Ingat, belum bisa KYC. Tentunya nanti akan ada pengumuman resmi dari Kortim ya, dari pihak Pinetwork bahwa kita bisa KYC. Tentunya nanti akan ada pengumuman resmi, tanggalnya belum kita tahu ya. Tentunya nanti akan ada update setiap hari ya kan, seperti sekarang ada update terbaru mengenai jumlah penambang yang aktif adalah 29 juta. Bayangkan 29 juta itu sudah melewati penambang Bitcoin ya. Sementara penambang Bitcoin itu baru 21 juta sekian ya, sementara Pinetwork itu 29 juta guys ya. Nah, itu ya Burhan Belet jawabannya. Kemudian kita lanjut lagi ke Yayan Pinger. Nah, ini ada Yayan Pinger bertanya, kalau pakai SIM bisa nggak untuk KYC? Bisa ya. Di KYC itu lazimnya ya, yang seperti biasa itu ada 3 pilihan. Yang pertama adalah identitas kita. Setiap negara berbeda ya, tentunya setiap negara ada KTP-nya ya, tanda kartu penduduknya setiap negara ya. Kita memakai Indonesia ini menggunakan KTP, boleh menggunakan KTP. Yang kedua, boleh menggunakan SIM. Yang ketiga, boleh menggunakan paspor. Kalau kawan-kawan punya paspor nih yang sering berpergian ke luar negeri ya. Jadi pilih salah satu, mana yang dokumennya terang. Misalnya KTP Anda burem, ya pakai SIM. Kalau ada SIM-nya yang SIM-nya yang terang, pakailah SIM. Kalau tidak ada SIM ya pakai paspor ya. Itu untuk Pak Yayan Pinger udah terjawab. Oke, kita lanjut lagi. Ini datangnya dari Agin Mutagin ya. Agin Mutagin dia menanyakan, kalau nama satu kata yang isi nama belakang tetap mengulang aja namanya ya. Nah ya, kalau misalnya satu kata ya, pada saat KYC kan ada pengisian nama depan dan nama belakang. Misalnya namanya itu Ardi saja, silahkan masukkan nama depannya Ardi dan nama belakangnya Ardi. Tapi kalau dua kata ya, 2 kalimat, namanya misalnya Ardi Sanjaya, nama depannya adalah Ardi, kemudian nama belakangnya adalah Sanjaya. Kalau 3 kata, Ardi Sanjaya Fiandi misalnya ya kan. Nah, nama belakangnya tolong diisi Ardi Sanjaya dan nama belakangnya Fiandi ya. Itu sudah terjawab ya, Pak Agin Mutagin ya. Itu sudah terjawab. Kita lanjutkan lagi dari Sehat Secara Alami Tradisional Holistik ya. Nah, dia bertanya, bos, KYC massal kapan? Ya, yang seperti saya bilang tadi, KYC massal itu nanti ada pengumuman ya, pengumuman resmi. Saya tidak mau mendahului dari pihak Kortim. Nanti pihak Kortim Pinetwork yang akan mengumumkan langsung di Twitter maupun di tampilan depan daripada Pinetwork ya. Jangan lewatkan. Yang penting sekarang ini adalah rajin-rajin klik petir ya. Saya punya member lumayan banyak ya, lumayan banyak. Cuma setengahnya yang masih rajin klik petirnya. Saya nggak tahu
Ya, itulah namanya seleksi alam. Di awalnya gencar, di pertengahan maupun di akhirnya pada lemas semua. Ingat, nanti pada saat Anda sudah tidak bisa menambang lagi, baru akan menyesal, ya kan? Jangan sampai nanti teman-teman kita sudah KYC, baru buka aplikasi, kok ternyata sudah bisa dijual ternyata PIN itu. Kenapa? Apakah bisa sekarang saya KYC? Nah, itu ya, kalau sudah Anda terlambat, nantinya tentu Anda sudah ditinggal, ya. Perusahaan tidak mau menunggu Anda, ya kan? Karena kita ini adalah pioner, ya kan? Kita yang menambang, kita yang butuh sama perusahaan. Oke, Pak sehat, enggak tahu, sehat secara alami tradisional namanya, ya. Oke, kita lanjut ya. Ini pertanyaan datang dari Juh Asjaj, ya. Pertanyaan, maaf Bang, kalau klik browser apa setelah ada undangannya? Nah, bukan ya. Kalau P-browser itu kita wajib punya, ya, wajib punya P-browser selain dari aplikasi P-network. Jadi di P-network itu kita harus mempunyai dua aplikasi. Yang pertama adalah P-browser dan P-network. Jadi P-network itu tempat kita menambang, kemudian P-browser itu adalah di situ adalah tempat walletnya, kemudian verifikasi emailnya di situ juga, kemudian KYC-nya nanti juga di situ, lewat situ semuanya, ya. Jadi itu Pak Juat Asjad, ya. Browser itu sangat penting. Silakan Anda download, ya. Oke, kita lanjut. Kemudian ini ada datang pertanyaan dari siapa ya? Dari Atang Rohyadi. Nah, sampai saat ini saya belum bisa munculkan menu transfer, katanya lagi maintenance. Gimana kalau keburu ada undangan KYC? Terima kasih. Ya, oke. Sebenarnya menu transfer, ya, menu transfer itu ada di PaperIQ. PaperIQ itu adalah semacam survei. Kalau saya lihat di PaperIQ itu semacam survei yang tentunya nanti memang kalau sekarang ini belum bisa diakses, ya. Beberapa minggu ini belum bisa diakses. Mungkin kita tidak tahu apakah dia lagi maintenance apa enggak, tapi tentunya saya rasa menu transfer belum terlalu ini, ya. Penting sih, penting banget. Cuman yang lebih penting itu adalah verifikasi dulu dan KYC, ya. Itu teman-teman, verifikasi aja dulu, baik mau pakai HP, nomor HP atau Facebook dan lain-lain sebagainya, ya. Silahkan verifikasi aja, tinggalkan dulu menu transfer. Nanti kalau sudah bisa, silakan isi survei, kemudian nanti akan muncul sendiri menu transfernya. Oke, udah jelas Pak Atang, ya. Kita lanjut lagi ke Pak Gandhi Septiono, ya. Pak Gandhi Septiono, dia bertanya, Pak, saya punya P-browser malah yang tulisan welcome saja, gimana itu Pak? Oke, ya. Bagi kawan-kawan yang mungkin sudah melihat video saya sebelum video ini, ya, mungkin akan paham bagaimana cara mengatasi. Biasanya kalau P-browser ketika kita download P-browser pertama kali, ya, untuk versi yang sekarang, versi terbaru ini, memang kadang di HP itu dia akan muncul logo P-network dan welcome P-network saja. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya yaitu dengan kita menghapus dulu aplikasi P-network P-browser lama kita, kemudian kita unduh versi 12, ya, 12.0, ya, P-browser 12.0 tentunya. Nanti di Google Chrome kawan-kawan hanya di pencarian tulis saja P-browser all, ya, nanti akan keluar di situ, kemudian baru unduh di situ, install, kemudian baru setelah terinstall P-browser lama kita masuk lewat P-network, ya, kita cari P-browser dan masuk ke P-browser, kemudian nanti akan muncul, insya Allah muncul menu-menunya, ya. Nah, setelah sudah bisa muncul, baru kawan-kawan update di Play Store, ya. Itu caranya. Oke, sudah jelas, ya. Kita lanjut lagi dengan pertanyaan Leng Lui. Nah, dari Leng Lui, Bang, kalau nggak lulus KYC gimana Bang? Ya, tentunya kalau nggak lulus KYC ada beberapa faktor. Jadi kita harus
ini evaluasi apakah di situ nanti biasanya akan merah ya, akan merah kalau kita tidak lolos, apakah dari data kita atau KTP kita atau apa ada yang salah kita memasukkan, biasanya nanti akan terlihat di situ ya. Jadi kita evaluasi dulu apa sih sebenarnya yang bikin kita salah. Mungkin nanti akan ada penjelasan, mungkin kalau KTP-nya buram, tidak kebaca oleh sistem, kemudian mungkin salah masukkan tanggal lahir tidak sesuai dengan KTP, kan karena nanti di KYC itu kita akan masukkan data-data kita, baik itu nama kita, alamat kita, kemudian nomor identitas kita, ya, kemudian kita foto, kita selfie dengan memegang KTP, kemudian baru kita kirim, ya, foto depan, foto belakang, kemudian baru kita kirim, ya, itu nanti di KYC. Mungkin nanti masalah yang gagal masih akan ada dikasih kesempatan. Ya, oke, kita lanjut. Dari Muhammad Haris Wibowo, ya, Muhammad Haris Wibowo, dia bertanya, Pak, saya baru nambang Bitcoin selama 12 hari. Kira-kira kapan dapat undangan? Nah, dapat undangan apa nih? Dapat undangan nikah atau dapat undangan apa? Oke, saya akan jawab. Mengenai undangan KYC itu seperti yang saya bilang tadi, itu nanti akan ada waktunya, akan ada tanggalnya. Ya, kita tunggu saja. Anda belum bisa KYC kalau dari pihak Kortim belum membuka slot untuk KYC-nya. Ya, itu aja. Oke, kita lanjut lagi. Dari pertanyaan datang dari Arman Ujang. Nah, masalah, Bang, kalau pegang KTP-nya itu harus tangan kiri atau tangan kanan? Sembarangan sajalah, ya. Boleh begini sambil selfie, boleh Anda pegang begini, terus Anda suruh teman Anda atau mau siapapun fotokan, ya, dia yang fotokan. Yang penting Anda terlihat pegang identitas Anda. Jadi identitas yang seperti KTP yang Anda upload dengan yang Anda pegang itu sama. Jadi jangan sampai nanti yang Anda upload KTP-nya lain, yang Anda pegang lain. Nah, itu akan menjadi permasalahan, ya, tidak akan bisa diterima karena yang diupload lain kemudian yang dipegang lain, ya, itu. Oke, Pak Arman, ya, sudah terjawab. Kita selanjutnya itu dari LC Purnomo. Bang, kalau kita tidak punya referral di P-Network, apakah bisa KYC? Bisa. Bisa, jawabannya bisa KYC. P-Network itu boleh sendiri, boleh bergerombolan. Artinya, boleh Anda memiliki referral, ya. Tentunya ada perbedaan nanti kalau Anda punya referral dengan Anda jalan sendiri. Kalau Anda jalan sendiri tentunya poinnya Anda dapat sedikit, ya, lebih banyak yang mengajak teman tentunya, ya. Jadi ada beberapa di situ keuntungan kita mengajak teman kita, ya, mencari referral. Yang pertama adalah security circle, kita bisa menjadikan mereka lingkaran keamanan kita dan kita mendapatkan tambahan koin. Dan kemudian kita juga bisa menjadikan tambahan juga di grup kita, ya. Nantinya tentunya banyak keuntungan kalau kita mencari referral, ya. Nah, kita lanjut lagi. Oke, sudah terjawab, ya. Kita lanjut lagi. Oke, saya carikan dulu. Nah, ini, ya, dari Juh Asjaj, ya. KTP saya cetakan fotonya tahun 2012, Bang. Itu saya tidak ada jenggot. Nah, masalah jenggot nih. Tapi sekarang saya berjenggot. Jadi kalau foto selfie nanti nggak sama dengan di KTP itu gimana, Bang? Apakah harusnya nunggu jenggotan lagi? Ini saya rasa ini sangat lucu, ya. Jadi Pak Arsad, jadi KTP-nya itu, ya. Jadi sebenarnya yang dilihat itu adalah data-data Anda di situ, ya, data Anda. Kemudian yang terpenting itu nama dan nomor ID KTP-nya. Tidak mungkin akan berubah, ya kan? Anda misalnya mengupload KTP Anda saat dulu mungkin masih berjenggot, ya kan? Nah, di situ kan nomor identitasnya sama, masih yang dulu. Kemudian Anda sekarang pegang selfie, sekarang Anda mengupload Anda selfie, kemudian fotonya jenggot, tidak masalah, no problem, ya kan? Yang dilihat adalah nomor ID-nya, kemudian nama, kan sama tuh, tidak akan Anda lihat dilihat fotonya, ya kan? Ya,
Oke, itu Pak Juh Asjad ya, sudah terjawab ya. Kemudian yang selanjutnya ini dari Iwan Transparan. Kalau namanya nggak ada kepanjangannya gimana Om? Di akun P-nya jadi 2 nama, tapi di KTP 1 nama. Misal Suryono, tapi KTP-nya Suryono doang. Iya betul, ya kan? Pada saat Anda daftar, dulu namanya Suryono, nama belakangnya Suryono, nama depan Suryono. Kemudian di profil VNetwork tentunya namanya Suryono, nggak masalah. Memang itu sudah aturannya, ya. Oke, sudah terjawab Pak Suryono ya. Nah, kemudian ini datang lagi dari Adom Persib 30 ya. Dari Adom Persib 30, Bang, saya udah ada KYC tapi nggak bisa bacaannya Siun Sun. Kenapa Bang? Nah, Siun Sun itu selamat berjumpa kembali. Jadi, untuk saat ini belum ada untuk KYC, jatah KYC ya. Sudah jawab ya Pak Adi. Kita lanjut lagi pertanyaan dari ini sudah ya, sama pertanyaannya. Kemudian ini dari Rizkiansa SHMH ya. Pertanyaannya, kalau yang namanya ada nama tengah bagaimana ngisi name dan surname-nya? Misalnya namanya Zikri Rizkiansa Al-Fatir, isi nama surname. Nah, ini ya. Oh, ini di menu KYC nih ya. Jadi kalau di KYC, misalnya namanya Zikri Rizkiansa Al-Fatir, di nama di atas itu ya, di KYC itu namanya adalah Zikri Rizkiansa, dan surname itu adalah Al-Fatir, nama belakang sebenarnya. Kalau di KYC yang kemarin ya, yang saya alami di yang 100 pioner ya, itu Pak Riki ya, Rizkiansa ya, Zikri Rizkiansa. Nah, pertanyaan lagi datang dari, sabar saya carikan, tadi ada yang bertanya, coba saya lihat. Nah, kok punya saya nggak bisa verifikasi email ya Bang, mohon infonya. Nah, untuk verifikasi email, kawan-kawan langsung aja ke P-Browser, kemudian di situ ada menu main P kalau nggak salah ya, ada menu main ya, menu main P. Di situ nanti di atasnya itu, sabar saya akan cari dulu, tinggal ditambahin garis miring email aja ya. Di main P, di menu main P ya, ini menu main P ya kawan-kawan ya, ini mungkin udah dilihat ya, menu main P ini tinggal diklik aja menu main P-nya ya, di loading dulu. Nah, di samping ada tulisan v/main.v, itu taruhin aja garis miring email ya, masukin garis miring email, nanti akan muncul kok ya, akan muncul, suruh dimasukin kita email kita ya. Nah, kemudian satu lagi Bang, kalau sudah verifikasi Facebook tapi nggak bisa verifikasi nomor, nggak apa-apa ya. Nah, untuk verifikasi ya, untuk verifikasi kawan-kawan, jadi tinggal Anda pilih aja. Kalau misalnya nomor HP kita tidak bisa diverifikasi, mungkin banyak yang kesulitan ya. Dari kemarin banyak yang kesulitan, kok nggak bisa masuk, nggak bisa terkirim gitu kan. Ya sudahlah, Anda tinggal pilih salah satu, apakah mau verifikasi nomor HP atau Facebook ya. Tapi kalau bisa semuanya nggak masalah, nggak apa-apa juga. Verifikasi itu ibaratnya kunci sebenarnya ya, kunci untuk login. Nanti pada saat Anda coba login ulang ya, Anda saat login ulang itu ada 2 pilihan untuk login. Apakah Anda disodorkan mau login memakai Facebook atau mau login memakai nomor HP ya kan. Nah, kalau email itu tempat notifikasi. Jadi nanti kalau seperti teman-teman ngajukan banding kemarin, pasti akan dapat email kan, dapat email dari P-Network ya kan, email massal. Nah, email itu adalah sebagai notifikasi, jadi sebagai tempat pemberitahuan Anda ya, dari core team, misalnya ada perubahan apa yang Anda ajukan, nanti akan dikirim ke email Anda, seperti itu ya teman-teman ya. Nah,
Mungkin itu aja Q&A kita kali ini. The next kita bahas lagi. Ini masih banyak sekali pertanyaan. Sebenarnya banyak pertanyaan yang masuk ke saya. Cuman saya belum bisa jawab satu persatu ya. Saya pelan-pelan jangan jawab satu persatu semampu saya. Kalau saya tidak bisa, nanti saya akan nanya lagi ke tentunya di core team ya. Oke, teman-teman semua yang sudah nonton, terima kasih ya. Semoga bermanfaat. Jadi kawan-kawan yang belum nambang silakan boleh menggunakan kode pengundang saya. Tentunya Anda harus install di Play Store dulu, kemudian masukkan kode pengundang BOZZJIM, Bos Jim, dan Anda mendaftar di PIN Network harus sesuai dengan KTP Anda agar Anda tidak kesulitan di kemudian hari. Ya, mumpung masih ada waktu, tidak ada salahnya Anda mulai dari sekarang dan Anda memetik hasilnya di belakang. Mulailah dari sekarang ketimbang Anda tidak sama sekali. Terima kasih sudah nonton, semoga bermanfaat. Sekian dulu dari saya. Salam PIN Network, salam petir. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.